Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari Allah dan kebenarannya. Kita terlebih dahulu mencari Tuhan dan kerajaannya. Dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan mengurapi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, sehingga kita dapat berkata, hari inilah hari berkat, hari inilah hari sukacita, hari inilah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita di pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Karena itu kami berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Bapa, sehingga firman-Mu meneguhkan, menguatkan langkah hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 demikian firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yesus mengasihi Marta dan Maria, juga Lazarus. Namun ketika Tuhan mendengar bahwa Lazarus sakit, apa yang dia lakukan justru bertentangan seakan-akan dengan apa yang Alkitab katakan bahwa dia mengasihi Lazarus. Ini juga yang harus kita mengerti dalam kehidupan iman Kristen. Tidak serta-merta ketika Alkitab mencatat Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau berkorban buat hidup kita, Tuhan mati menyelamatkan kita, lalu seketika itu juga kita minta pertolongan, langsung Tuhan tolong. Belum tentu, saudaraku. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar Lazarus yang Alkitab catat dalam Injil Yohanes ayat 11 ayat 5 dan 6. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, justru sengaja tidak mengunjungi, tidak datang kepada Lazarus yang pada saat itu sedang sakit. Iya kan? Mungkin sebagian kita berkata, mungkin ini juga pendeta yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya ada pergumulan, saya mengalami tantangan, saya mengalami kedukaan, namun seakan-akan saya tidak mendapatkan kekuatan. Saya seakan-akan merasakan Tuhan jauh dari saya. Apakah hal ini juga yang kita alami? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendidik kita. Kita memiliki Tuhan yang bukan hanya mensuplai setiap kebutuhan kita, namun Dia juga mau mendidik kita, mendewasakan kita, mengajar kita supaya kita berjalan dalam langkahnya, berjalan dalam tuntunannya, berjalan dalam arahannya. Sehingga Tuhan izinkan Lazarus sakit dan dia sengaja tinggal lebih lama di tempat dia berada dan tidak langsung mengunjungi Lazarus pada saat itu. Kenapa? Supaya Lazarus mati dulu, supaya Lazarus dikubur dulu, baru dia datang dan akhirnya dia membangkitkan Lazarus. Dengan kata lain, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melalui padang gurun, melalui masa-masa sukar, melalui berbagai macam penderitaan. Tujuan satu, supaya Dia mendidik kita. Itu juga yang Dia katakan, Alkitab katakan dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku, saya catat begini, kasih tanpa disertai pembentukan karakter, kasih tanpa disertai pembentukan karakter hanya akan melahirkan sebuah pemberontakan. Namun kasih yang disertai pembentukan karakter, maka kita akan mengerti, saya dikasihi betul, namun saya dididik, diajar, dituntun, dibimbing untuk pribadi saya menjadi semakin lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Terlalu mudah Tuhan memberkati kita, terlalu amat sangat mudah untuk Tuhan memberkati kita. Namun Tuhan mau Dia mendidik kita. Melalui apa Dia mendidik kita? Melalui pergumulan, melalui orang-orang sekeliling kita, melalui rancangan-rancangan orang jahat, melalui setiap peristiwa yang mungkin tidak ingin terjadi, kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu didewasakan hidup kita, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya kita mengerti, sebagai anak Tuhan hari ini kita belajar
Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam rencana Tuhan. Kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Namun di sisi lain kita juga bertumbuh dalam pendidikannya Tuhan, pembentukannya Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami. Pesan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, tetap langkah, tetap maju, tetap percaya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dia yang mendidik kita. Dia juga yang akan membalut dan membuat hidup kita berharga di pemandangan matanya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Pesan firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan kami. Kalau hari-hari ini kami merasa lemah, hari-hari ini kami masih khawatir, kami merasa bimbang, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami percaya bahwa terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi di luar kehendak kami, supaya kami belajar, kami dididik, kami diproses untuk menjadi semakin lebih sabar, semakin lebih taat, semakin lebih kuat, dan semakin lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat rekan-rekan Bible and Coffee yang pagi hari ini menyaksikan renungan singkat ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami sehingga firman menjadi rema dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa dan anugerah mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.